warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender dengan judul kesetaraan gender dalam keluarga perlukah. Ini tanda tanya perlukah gitu kan, seperti itu. Dan di samping saya ini ada teman ngobrol saya hari ini, ada Mbak Anis Sapitri. Sapitri ya Mbak? Iya, pakai P. Oh, pakai P, Anis Sapitri. Kalau saya kan Feni bukan Penny gitu ya, Feni pakai F bukan P. Kalau Mbak Sapitri ya, Anis Sapitri pakai P. Ya, panggilannya Anis saja. Oh, Mbak Anis ya, Mbak Anis. Jadi Mbak Anis ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak, pengalaman yang prestasi juga yang sangat banyak. Mbak Anis sekarang ini menjabat sebagai apa Mbak di organisasi atau di lembaga ini Mbak? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mungkin yang sedang melihat podcast ini ya. Iya. Barangkali yang lihat kan Indonesia bagian mana gitu kan. Bagian tersakiti. Beda Mbak, beda ya. Korban ya ternyata. Enggak dong. Aku mahasiswa juga semester 7. Kebetulan aktif di beberapa organisasi. Yang pertama buat anak-anak fakultas dakwah ya, barangkali ada yang melihat ya, ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, tapi ya kalau bisa melihat. Aku aktif di lembaga pers mahasiswa misi, terus aktif juga di LPKI, di UKM Mahasiswa, terus untuk LSM, aktif juga di volunteer. Aduh, banyak banget ya teman-teman, banyak banget tepuk tangan. Ya gak denger ya tepuk tangannya ya. Ya Masya Allah sekali, teman ngobrol saya hari ini memiliki banyak pengalaman, banyak prestasi juga yang bisa. Aduh, melayang nih ya. Ya, jadi teman-teman, kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas judul kesetaraan gender dalam keluarga perlukah. Ini Mbak. Perlukah? Perlukah, tanda tanya ya, perlukah gitu. Kalau melihat judul itu sendiri, menurut Mbak Anis seperti apa? Aduh, kayak sebenarnya jujurly dong. Kayak aku sendiri baru saja belajar mengenai gender kayak gitu, karena kebetulan juga bergabung di beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang kesetaraan gitu. Kalau kita bahas gender kayaknya apa ya, terutama di keluarga ya. Aduh, angel. Mas kalau Mbak orangnya Mas dua adik, beda maaf, cewek maksudnya cewek disuruh nyuci, nyapu, Masnya tuh nggak mau ngapa-ngapain, itu gimana Mbak? Itu pengalaman teman-teman saya, walaupun saya nggak punya Mas sih, tapi kayak teman-teman tuh masku itu nyuruh cuci piring, nyapu, nggak pernah kayak bantu-bantu, itu gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya Mas kita nyari Mas. Ya boleh. Oke. Jadi sebenarnya, nah di sini nih pentingnya gender dalam keluarga, gitu. Entah keluarga kita sekarang atau nanti ketika kita berkeluarga, gitu ya. Nah disinilah sebenarnya di masyarakat, terutama saya Jawa, nah itu seperti kayak sebuah apa ya? Katanya kayak kodrat kalau perempuan tuh harus di rumah gitu. Sedangkan kalau laki-laki ya urusannya yang di luar rumah gitu. Perempuan itu lemah katanya. Terus urusannya urusan domestik dan ya intinya yang di rumah-rumah kayak gitu. Nah ini nih gender gitu. Tapi mungkin teman-teman tanya ya Mbak. Mungkin kalau ada yang tanya, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kita nggak maksa ya. Iya. Oke. Kayak gender dulu deh gitu. Ya, gender. Apa sih gender gitu? Mungkin dari Mbak Anis bisa menggambarkan gambaran umum tentang apa sih gender itu? Gender, oke. Kalau kita bicara gender, seringnya disandingi dengan jenis kelamin gitu. Ya, kalau bicara yang kamu sering disandingin dengan dia, enggak dong, dia yang mana? Lanjut. Oke, jadi di sini nih mungkin teman-teman termasuk aku dulu masih tabu banget dengan gender. Jadi kayak dulu tuh kalau bicara tentang gender ya berarti jenis kelamin. Berarti kan gendernya apa nih, perempuan atau laki-laki gitu.
Padahal, nah salah tuh nggak kayak gitu. Oh, jadi bukan laki-laki perempuan gitu? Bukan. Ya, karena gini, aku nggak tahu ini tuh mungkin udah lama juga ya di masyarakat. Akhirnya ketika kita bicara tentang gender ya udah berarti cukup atau batasannya cukup di perempuan dan laki-laki. Nah, padahal apa sih jenis kelamin? Nah, jenis kelamin itu kan sifatnya gifted atau pemberian dari Tuhan, dari Allah gitu. Yang emang kita tuh bisa tahu apa ya, dari fisiknya, biologisnya gitu. Mungkin dari aspek tadi biologis, fisiologis, terus mungkin mencakup genetik, hormon kayak gitu yang membedakan laki-laki dan perempuan gitu. Makanya ketika mungkin ibu kita dulu atau nanti kita kedepannya, ketika kita melahirkan nanti atau seorang perempuan melahirkan, ketika udah nih jebrol gitu anaknya keluar, nah itu yang ditanya pertama kali laki-laki atau perempuan nih, itu kan berdasarkan alat kelaminnya. Nah itu yang disebut jenis kelamin gitu. Emang itu sifatnya gifted atau pemberian kayak gitu, dan nggak bisa diubah, mau gimana pun nggak bisa diubah. Itu jenis kelamin. Lantas apa sih gender itu? Nah, gender itu lebih ke kayak apa ya, pembeda yang dibangun masyarakat berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Jadi kayak misal ya apa ya, secara sederhananya itu adalah sebuah pembeda tapi atas persepsi masyarakat atau yang dibangun dari konstruksi sosial berdasarkan budaya sosial. Jadi misal nih ada suatu kasus gitu, di daerah kita itu aturannya kayak gini buat laki-laki dan perempuan, tapi di tempat lain itu beda lagi. Atau mungkin teman-teman bisa memahami identitas sosial yang melekat pada jenis kelamin kayak gitu. Misal nih, misal nih aku kan punya adik, ibuku baru aja lahiran, adikku cowok. Ketika aku memberitahu sanak saudara, tetangga, masyarakat Indonesia gitu, adikku cowok nih gitu. Nah mungkin teman-teman bakal ke rumahku membawa barang dan alat yang warnanya katanya nih warnanya cowok gitu, misal biru, misal dikasihnya mobil-mobilan kayak gitu. Nah padahal kan sejak kapan nih biru ada buat cowok, dan sejak kapan warna ada jenis kelaminnya gitu. Misalnya pink buat cewek gitu. Nah iya kayak gitu. Ketika aku bilang cewek, maka teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga kan berbondong-bondong nih ngasihnya kayak apa ya, yang warna pink, boneka dan lain sebagainya, yang katanya itu identik dengan cewek. Nah, padahal itu gender gitu kan. Ketika kita barang itu kan nggak ada jenis kelaminnya ya, barang. Terus misal lagi nama nih, nama aku punya adik namanya siapa ya, Hasim. Pasti orang-orang akan kiranya itu cowok. Iya, padahal kan Hasim cowok ya. Biasanya ada lanjutannya mungkin Hasim Aulia atau Hasim siapa gitu. Terus ketika Hidayah, nah pasti identik dengan cewek. Nah padahal kan nggak kayak gitu. Barangkali ada lanjutannya namanya Agus Hidayah atau siapa gitu. Nah itulah gender di masyarakat yang memang sebenarnya itu berdasarkan dari konstruksi sosial budaya masyarakat, dan entah kenapa sampai sekarang itu ya masih adalah kayak gitu. Katanya misal cowok itu harus cool, harus maskulin, cewek harus feminis, rambutnya panjang ya betul, harus pakai apa ya, anting-anting kayak gitu. Cowok nggak boleh kayak gitu. Nah itu gender di masyarakat gitu. Terus ini Mbak, perbedaan antara gender sama kodrat kan, kayak kodratnya wanita itu ya di rumah masak, ngurus anak, bersih-bersih gitu. Nah perbedaan dari gender dan kodrat itu sendiri apa Mbak? Iya, nah ini nih aku juga baru belajar ya teman-teman. Nanti kalau salah please jangan dihujat. Kalau hujat nggak apa-apa, di Instagram aku @anisafitri, nanti sekalian di follow. Netizen? Gak dong. Oke.
Jadi kodrat itu bentuknya tadi gifted atau pemberian dari Allah yang emang nggak bisa diubah gitu. Katanya nih kalau perempuan kodratnya adalah 3M. 3M apa tuh 3M? Masak, mana, yang satu apa ya? Masak, mana, maca. Atau masak, melahirkan, dan dandan. Maca itu dandan. Nah, itu katanya kodratnya perempuan. Jadi perempuan itu sering diidentikan dengan hal-hal yang berbau dengan domestik atau yang berbau dengan hal-hal rumah gitu. Padahal kodrat perempuan itu ada 4. Coba teman-teman dengerin dong, ada 4 tuh. Enggak menyapu, enggak mengepel, enggak memasak kayak gitu. Nah, kodrat perempuan, kita sebagai perempuan yang pertama adalah mohon maaf ya, yang pertama adalah menstruasi. Itu pasti. Laki-laki nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nanti timbul pertanyaan, kenapa laki-laki menstruasi? Gak normal dong. Yang kedua adalah melahirkan. Melahirkan. Ya, karena melahirkan itu kan cuma perempuan ya yang diberi rahim. Laki-laki nggak punya rahim. Nah itu tadi yang disebut gifted atau pemberian. Jadi ya emang yang punya cuma perempuan. Iya, perempuan. Laki-laki nggak punya rahim. Nggak bisa melahirkan. Iya, nanti timbul pertanyaan ya. Terus selanjutnya adalah menyusui. Nah itu kan perempuan ya yang bisa perempuan, karena laki-laki ya nggak bisa gitu. Terus yang keempat itu, aduh, agak-agak lupa nih ya. Kan tadi udah menstruasi, melahirkan, menyusui. Yang satu apa? Yang satu itu adalah melahirkan tadi sudah ya? Sudah, melahirkan sudah. Menstruasi sudah, menyusui sudah. Iya, yang satu buat PR kita sama-sama ya. Intinya yang identik dengan perempuan dan nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Seperti itu. PR buat teman-teman ya di rumah, bisa nanti cari M yang cari M yang satunya. Silakan nanti untuk ketik di kolom komentar. Tungguin. Jadi galak nih ya. Enggak dong. Ya, jadi itu tadi perbedaan dari gender sama kodrat. Iya. Terus apa ya? Gini. Kenapa perempuan itu sering ada itu peran ganda, peran ganda. Maksudnya kayak di keluarga itu perempuan juga di rumah juga membersihkan rumah, terus menjaga anak, dan itu juga ada beberapa yang bekerja. Peran ganda ya. Kalau laki-laki kerja ya udah sampai rumah nyantai. Nyantai. Kalau perempuan habis kerja masih piring dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena emang ini gendernya di masyarakat perempuan kan selalu diidentikan dengan urusan domestik kayak gitu, sehingga seandainya nih perempuan dia itu melakukan kerja aja di rumah, dia nggak masak nggak apa gitu ya, kalau mertuanya baik ya, kalau mertuanya enggak ya mohon maaf, pasti ini mantunya diceritakan dan rame kan satu desa gitu. Nah inilah dia akan mendapat kayak ibaratnya tekanan sosial dari masyarakat, kena mental tuh nanti. Nah ya seperti itu intinya. Kenapa masih perempuan yang memiliki peran ganda itu ya karena belum paham betul sebenarnya gender itu apa, masih menganggap tadi kodratnya perempuan ya harus bisa masak, harus pokoknya di rumah mengepel, menyapu, semua yang lain tuh. Iya kayak gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Nah itulah pentingnya kita sekarang nih edukasi gender gitu. Padahal kan cowok juga bisa ini ya Mbak. Misal bantu cuci piring ataupun di rumah nyapu-nyapu itu kan bisa ya Mbak. Iya. Tapi kan kenapa di masyarakat tuh kayak yang cowok masak, cuci baju, cuci piring, masak gitu. Iya itu tadi, karena semisal nih cowok melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan rumah akan dianggap feminis. Ih kamu cowok kok kerjanya nyapu, kerjanya ngepel, nggak cool gitu katanya gitu. Padahal sebenarnya, nah di sini nih nyambung yang ke tema kita tadi pentingnya pembagian, pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga gitu. Intinya ketika kita berkeluarga kan harus bisa melaksanakan perannya masing-masing, tapi kita juga harus saling
membantu kayak gitu, bukan berarti semua yang ada di rumah adalah urusan perempuan gitu. Sedangkan laki-laki kerjanya ya cuma yang di luar rumah, cuma yang berat-berat gitu. Iya, pulang ke rumah santai-nyantai gitu kan. Iya, Bikinin kopi ini ya. bisa bikin sendiri ya. Kan makanya. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini gini, Mbak. Kita kan takutnya kayak gini. Banyak sekali stigma-stigma ketika kita bicara mengenai gender, kita akan mendiskriminasi laki-laki. Berarti laki-laki harus ngepel nih, laki-laki harus nyapu, laki-laki harus mengurus anak. Padahal kan nggak kayak gitu. Nah, soalnya inilah yang menjadi kekhawatiran beberapa orang untuk belajar gender. Katanya takut nanti laki-laki terdiskriminasi. Padahal kalau menurut aku pribadi, tujuan kita kenapa kita harus paham betul nih arti gender, paham betul kesetaraan gender dalam keluarga ya ini untuk saling membantu satu sama lain, mengerjakan peran-peran keluarga satu sama lain gitu. Yang biasanya misal nih ibu kita ada kita sama kakak kita cowok, beli bawang dong, beli apa namanya kecap dong, ya pasti yang disuruh kan perempuan gitu. Sebenarnya hal ini menurut kita karena saking kebiasaannya kayak kita nggak pernah mempertanyakan ini, tapi akhirnya ini setelah dengar kata gender ya akhirnya tahu betul ternyata nggak cuma harus perempuan yang mengurusi urusan rumah. Terus apa ya Mbak, yang pembagian di tugas dalam keluarga itu yang baik itu seperti apa? Ya, sebenarnya kembali ke keluarga masing-masing ya, karena setiap keluarga kan pasti dia memiliki yang berbeda, tujuannya satu berbeda, sama keluarga yang kultur lain yang berbeda, budaya yang berbeda. Untuk itu mungkin kalau buat aku pribadi untuk kayak sama-sama intinya ya sama-sama aja gitu, bareng-bareng mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nggak harus perempuan semua gitu, iya saling bagi tugas lah, intinya itu aja. Apa ya Mbak, kalau untuk cewek-cewek ini kayak mereka kayak untuk berkarya, ketika mereka mau berkarya itu kayak ada hambatan. Misalnya tadi balik lagi anggapan orang desa itu kodratnya perempuan yang udah di rumah kayak jaga anak, terus kayak bersih-bersih rumah gitu. Itu seperti kayak gimana ya Mbak caranya mereka untuk dapat berkarya itu sesuai dengan hati mereka gitu. Iya. Buat perempuan-perempuan semua ya dimanapun kalian berada ya nggak apa-apa kita berkarya, jangan takut. Perempuan itu zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang tugasnya nggak cuma di rumah aja gitu. Seandainya kita di rumah kita kan juga perlu ilmu gitu. Apalagi perempuan adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya gitu. Intinya abaikan aja hal-hal yang emang membuat kita takut atau membuat kita down, misalnya tetangga ngapain kuliah nanti juga di dapur juga megang cobek gitu itu nah disitulah diabaikan aja. Yang terpenting kita terus melakukan yang terbaik buat diri kita, karena perempuan itu nggak lemah, perempuan itu mampu berkarya, dan perempuan itu nggak cuma di rumah. Seandainya nanti ya kita harus megang cobek, barangkali ini kualitas megang cobek kita yang berpendidikan sama yang ya kayak gitu masalah itu bisa menjadi bekal kita gitu. Seandainya itu megang cobek ya barangkali kita megangnya nanti bisa di mana gitu. Misal nanti perempuan diidentifikasikan dengan pasti akan di rumah dan merawat anak gitu. Nah disitulah merawat anak kan nggak cuma merawat, kita harus paham betul ilmu parenting yang ya salah satunya bisa kita dapatkan melalui dunia pendidikan, melalui pengalaman-pengalaman kita. Intinya buat perempuan terus explore dan jangan takut. Tuh untuk perempuan yang ada di rumah, cewek-cewek yang ada di rumah, teman-teman yang lihat podcast ini, itu tadi penjelasan dari Mbak Anis, sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang kesetaraan gender dalam keluarga muka. Tadi mungkin itu dulu ya Mbak Anis. Ini makasih banget ya udah nemenin saya ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kali dengan kesempatan yang berbeda, dengan topik yang lebih menarik, lebih istimewa untuk kita gali-gali lagi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain kali. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam